Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Nurul Mubarok dengan NIM akhir 34 dari jurusan Tadris IPA Fakultas Tarbiyah Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Negeri Salatiga. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul bekerja dengan menggunakan peralatan laboratorium. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang materi dari mata kuliah pengolahan laboratorium keSDN yang yaitu bekerja dengan menggunakan peralatan laboratorium. Dalam bab ini akan disajikan materi dan kegiatan, yaitu yang pertama menjelaskan cara bekerja dengan peralatan berdaya listrik, yang kedua menjelaskan cara bekerja dengan gas mampat, yang ketiga menjelaskan cara bekerja dengan suhu tinggi dan rendah, dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara mengenakan peralatan perlindungan diri, keselamatan, dan keamanan darurat. Nah, selanjutnya yaitu pengertian laboratorium. Laboratorium yaitu unit penunjang akademik pada lembaga pendidikan berupa ruangan tertutup atau terbuka yang bersifat permanen atau bergerak. Dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan dalam pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu bekerja dengan peralatan laboratorium. Bekerja dengan peralatan berdaya listrik yang ada di laboratorium dapat menimbulkan bahaya mekanik maupun bahaya listrik. Perawatan peralatan secara reguler dan memadai serta penggunaan yang benar dapat memperkecil sebagian besar resiko. Tindakan pencegahan umum untuk bekerja dengan peralatan listrik yaitu yang pertama, pasang isolasi dengan baik dan dilakukan inspeksi visual setiap bulan. Kemudian pastikan semua peralatan listrik dan suplai daya telah terisolasi aliran listriknya. Yang ketiga, pasang lampu anti ledakan dan perlengkapan instalasi listrik lengkap di tempat banyak pelarut yang mudah terbakar. Yang keempat, modifikasi peralatan listrik penggerak motor dengan motor induksi tanpa percikan atau motor udara. Dan yang terakhir yaitu letakkan peralatan listrik di tempat yang dapat mengurangi kontak dengan tumpahan atau uap mudah terbakar. Selanjutnya yaitu tindakan pencegahan jika bekerja dengan peralatan khusus. Bekerja dengan alat khusus memerlukan kelitian untuk merawat maupun menggunakannya. Contohnya di sini ada gambar mikroskop, terus labu Erlenmeyer, pembakar spiritus, terus ada timbangan, itu harus dirawat. Nah, contohnya kalau mikroskop itu harus dilawat lensa-lensanya, kemudian listriknya harus kuat dan lampunya dan sebagainya. Kemudian kalau pembakar spiritus itu setelah digunakan dimatikan dan dicek kadar spiritusnya apakah masih baik atau tidak. Selanjutnya yaitu bekerja dengan gas mampat. Tindakan pencegahan diperlukan untuk menangani beragam jenis gas mampat dan silinder, pipa dan bejana tempat penyimpanan dan penggunaan gas. Gas yang dimampatkan dapat memapar seseorang yang sedang di dalam laboratorium ke bahaya mekanik maupun kimia, tergantung gasnya. Panduan umum untuk bekerja di dalam laboratorium ke bahaya mekanik maupun kimia. Panduan umum untuk bekerja dengan gas mampat yaitu yang pertama, hanya izinkan pegawai yang terlatih untuk melakukan operasi tekanan tinggi dan hanya izinkan jika menggunakan peralatan yang dirancang untuk penggunaan ini. Yang kedua, hanya gunakan komponen yang sesuai selama perakitan peralatan dan pipa bertekanan. Yang ketiga, hindari regangan dan retakan tersembunyi akibat penggunaan alat yang tidak sesuai atau daya berlebih. Yang keempat, jangan memaksakan ulir jika terasa seret. Yang kelima, gunakan lapisan teflon atau pelumas ulir yang sesuai. Yang keenam, periksa semua tabung dan anti jika perlu. Yang ketujuh, lindungi semua reaksi di bawah tekanan. Yang kedelapan, jangan mengisi autoklav dan bejana reaksi bertekanan lainnya lebih dari separuh sehingga ada ruang tersisa untuk penambahan cairan jika dipanaskan. Yang kesembilan, tempelkan tanda peringatan yang mudah dilihat saat reaksi bertekanan sedang berlangsung. Dan yang terakhir, patuhi tindakan keselamatan khusus untuk perangkat gas mampat. Selanjutnya yaitu bekerja dengan gas mampat.
Menangani silinder gas mampat di laboratorium harus memilih silinder terkecil yang sesuai kebutuhan. Hindari membeli silinder gas mampat yang tidak bisa dikembalikan. Sewa silinder dan beli isinya saja. Kemudian cara penyimpanan gas mampat. Yang pertama, jangan terima silinder gas mampat jika tanpa label. Yang kedua, labeli silinder gas mampat dengan jelas. Yang ketiga, labeli dengan jelas semua saluran gas yang berasal dari pasokan gas mampat. Yang keempat, ikat rantai silinder gas ke dinding dengan kencang. Yang kelima, pisahkan tempat penyimpanan silinder gas dari tempat penyimpanan bahan kimia lainnya. Yang keenam, pisahkan silinder kosong dan penuh. Dan yang terakhir, tutup katup silinder setelah digunakan. Selanjutnya yaitu bekerja dengan tekanan dan suhu tinggi dan rendah. Bekerja dengan bahan kimia berbahaya pada tekanan tinggi dan suhu tinggi dan rendah memerlukan perencanaan dan tindakan pencegahan khusus. Untuk beberapa eksperimen, tekanan dan suhu ekstrim harus dikelola secara bersamaan. Peralatan yang sesuai harus digunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Bekerja dengan bejana operasi bertekanan tinggi harus dilakukan di bilik yang dirancang khusus untuk tujuan ini saja. Guru dan siswa harus memastikan bahwa peralatan untuk operasi yang menggunakan bejana bertekanan dipilih, dilabeli, dan dipasang dengan benar, serta dilindungi dengan perangkat pelepas tekanan dan kontrol yang diperlukan dan dilabeli masing-masing bejana bertekanan dengan stempel nomor unik untuk plat label tetap yang mengidentifikasinya. Selanjutnya yaitu mengenakan peralatan perlindungan diri, keselamatan, dan keadaan darurat. Penting bagi setiap orang untuk memastikan bahwa laboratorium adalah lingkungan kerja yang aman. Lembaga bertanggung jawab untuk menyediakan peralatan keamanan dan darurat yang sesuai. Laboratorium terlatih dan untuk lembaga tanggap darurat. Semua orang harus bertanggung jawab untuk menggunakan pakaian dengan benar supaya terhindar dari kecelakaan dan cedera. Selanjutnya yaitu inspeksi peralatan. Supervisor laboratorium dan petugas keselamatan keamanan kimia bertanggung jawab menyusun sistem inspeksi rutin dan memastikan bahwa catatan inspeksi disimpan. Inspeksi peralatan darurat harus meliputi langkah berikut. Yang pertama yaitu periksa pemadam api apakah ada segel yang rusak dan tekanan indikator rendah. Yang kedua, periksa alat bantu pernafasan paling sedikit sebulan sekali dan setiap kali selesai digunakan untuk menentukan apakah tekanan udaranya tetap sesuai. Yang ketiga yaitu periksa unit pancuran keselamatan dan pencuci mata secara visual dan uji fungsi mekanisnya. Sebelum menggunakan alat di laboratorium, dicek terlebih dahulu disiapkan alat yang akan digunakan. Setelah digunakan disimpan kembali dengan benar supaya alat laboratorium tahan lama. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Bekerja dengan peralatan laboratorium memiliki cara kerjanya masing-masing. Contohnya, bekerja dengan penggunaan peralatan berdaya listrik dapat menimbulkan bahaya mekanik maupun bahaya listrik. Perawatan yang dilakukan juga harus digunakan dengan benar agar memperkecil sebagian besar resiko yang terjadi. Selain itu, bekerja dengan tekanan dan suhu tinggi dan rendah, bekerja dengan bahan kimia berbahaya, ini memerlukan perencanaan dan tindakan pencegahan khusus. Penting bagi setiap orang untuk memastikan bahwa laboratorium adalah lingkungan kerja yang aman. Terima kasih. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.